أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat tafsiran-tafsiran para ulama di sini. Ada tafsiran dekat, ada tafsiran jauh. Tafsiran dekat itu sesuai dengan tekstual ayatnya. Tafsiran jauh dilihat dari konteks dan qarinah keterkaitannya. Tafsiran dekat, ihdinas siratal mustaqim. Tafsirkan ayat ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hidayah. As-siratal mustaqim, yang hidayah itu lurus, bening, tidak berbelok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hidayah itu pernah disampaikan dan mendapatkan kenikmatan dari orang-orang sebelum kami, dan dengan itu jagalah kami supaya tidak berbelok ataupun masuk dalam golongan orang-orang tersesat dan orang-orang yang diadab. Para ulama pertama mengartikan hidayah ini pertama dengan Islam. Islam. Karena ketika hidayah disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama menunjuk pada Islam. Hidayah jika disebutkan pertama menunjuk pada Islam. Ini satu. Yang kedua, hidayah juga bisa disebutkan menunjuk pada kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau yang ini belum masuk Islam, maka jadi Islam. Seperti tadi Musa diutus pada Fir'aun. Seperti Muhammad SAW diutus pada umat manusia. Kalau yang ini sudah muslim tapi ditambah keimanannya. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13. Paling kiri di pertengahan. Antum pernah dengar Ashabul Kahfi? Sudah beriman belum? Sudah. Lihat ayatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu para pemuda yang sudah beriman kepada Rabbnya. Imannya sudah ada. Ketika imannya dijaga dan terus mendekat kepada Allah, wazidnahum huda. Kami tambahkan hidayah. Zidnahum huda. Hidayah ditambahkan. Imannya dikuatkan lagi. Ketika beriman dikejar-kejar. Dia pertahankan imannya. Begitu dia pertahankan imannya, kemudian masuk ke dalam gua, Allah tambahkan lagi kekuatan iman. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Baik. 3, ada jenis hidayah, bentuknya amal soleh. Jadi kalau orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya diberi jalan untuk beramal soleh. Petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Dalilnya Quran surah kedua, misal Al-Baqarah, dari ayat kedua sampai ayat kelima. Lihat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah diberikan pada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Orang yang tergerak mengerjakan amal saleh dengan imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lihat, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang salat, orang yang infak, orang yang baca Al-Quran, disebut oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat 5-nya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapatkan hidayah dari Rabbnya. Makanya antum ketika, maaf ya, kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka seluruh tubuh kita akan tergerak beramal saleh. Bisa. Di antara makna hidayah penambahan iman. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh, sudah keliru. Mata itu bukan melihat. Mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan saya sering katakan mata elang lebih tajam daripada mata antum. Elang naik ke udara, di langit, dia melihat anak ayam, kelihatan oleh dia, diterjang, diambil. Antum naik pesawat ke udara, anak antum gak kelihatan di bumi. Tapi mata elang tidak diisap, mata antum diisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, pandangan, apa yang kita fikirkan akan dihisap oleh Allah. Karena mata kita dihisap, fungsi mata kita bukan melihat. Fungsi mata kita melihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin, lihat, ketika fungsi mata disebutkan, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Siapa yang punya iman? Yang mendapatkan hidayah. Karena bagian dari hidayah adalah memberikan kekuatan iman. Lihat, hidayah masuk lewat mata. Iman masuk lewat mata. Ketika iman masuk lewat mata, yaghuddu min absarihim. Maka dia akan palingkan dari yang tidak baik. Menurut Allah. Makanya mata orang yang mendapat hidayah itu ketika melihat yang baik-baik cepat bergerak. Coba lihat. Di antara sekian orang yang lewat di jalan,
Ditampakkan oleh Allah melihat masjid, melihat orang, melihat sekian. Berapa di antara yang melihat itu yang tergerak untuk datang ke masjid? Yang paling aneh begini, antum kerja nih. Tiba-tiba di jalan, begitu mau pulang, azan. Begitu lewat, kok lewat masjid dan antum lihat orang sholat. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah mengarahkan antum ke tempat lain yang tidak melihat orang sholat. Kenapa Anda dibawa ke situ melihat orang sholat? Artinya Allah menginginkan Anda dapat hidayah lewat mata Anda. Itu poinnya. Diberbahagialah kalau Anda sering diarahkan pada yang baik-baik. Dulu di Amerika, itu ada 2 mahasiswa. Satu muslim, satu non-muslim. Yang muslim sering berdakwah dengan akhlaknya. Dan dia sering lihat yang baik-baik. Channel One dia putar. Satu kali acara sholat Isya di Mekah. Imamnya Syekh Sudais. Dia iseng tanya pada kawannya non-muslim. Perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa banyak orang ada di situ? Masjidil Haram. Kata non-muslim, saya kira 5.000, 50.000 lah. Kata temannya, di situ setidaknya ada 500.000 sebelum dibongkar. Kata yang muslim, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Kata yang non-muslim, saya pikir 3 pekan. 3 pekan. Dia kira dibariskan satu-satu. Perhatikan kata yang muslim. Saya akan tunjukkan pada Anda, tidak sampai 5 menit semua baris rapi. Masya Allah. Kata non-muslim ini, saya tidak percaya. Kata yang muslim, lihat. Begitu iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Yang tawaf berhenti semua. Rapi, menghadap. Belum 1 menit. Sudah bengong. Tunggu. Jangan dulu bengong. Begitu Syekh Sudais memulai. Istawu. Istaqimu. Rapat. Rapi. Tegak semua. Begitu takbir. Allahu Akbar. Semua takbir seketika. Rapi. Nggak sampai 5 menit. Tiba-tiba. Hidayah masuk lewat mata. Tuh. Pertama. Islam. Dia berkata. Perhatikan perkataannya. Tolong tunjukkan pada saya. Bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini bukan buatan manusia. Nonton sholat Isya. Dapat hidayah. Masuk Islam. Yang paling aneh. Sudah masuk Islam. Diajak sholat Isya. Nggak berangkat. Apa ini? Hidayah masuk lewat mata. Makanya mata orang dapat hidayah. Itu lihat yang baik-baik cepat. Yang tidak baik dia palingkan. Lihat handphone. Tayangan nggak baik. Dia palingkan. TV nggak ada acara yang nggak bagus. Nggak bagus pindah channel. Majalah nggak ada yang dibawa yang nggak baik-baik. Yang baik semua. Baik. Makanya kalau antum sering lihat yang baik-baik, yang halal-halal, yang haram, antum nggak akan peduli. Seorang suami yang selalu menatap istrinya yang halal, maka matanya tidak akan pernah diarahkan pada yang haram. Demikian pasangan. Demikian kehidupan. Dan cepat. Bahkan istighfar dia. Kalau dia sudah jadi penghuni surga, lisannya cepat istighfar. Quran surah ketiga, ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Perhatikan, ada calon penghuni surga seluas langit dan bumi, orang takwa, itu cepat beristighfar. Begitu dia lihat tayangan yang tidak baik, dia palingkan. Lisannya istighfar, astagfirullah. Dan cepat. Antara lisan dengan mata, itu seimbang. Palingkan, astagfirullah. Nggak ada yang terlambat. Astagfirullah. Nah, itu belum. Jelas ya? Jadi, ihdinas siratal mustaqim. Bisa dipahami sebagai bimbingan dari Allah. Supaya mendapatkan keislaman. Bisa peningkatan iman. Bisa peningkatan amal saleh. Ya, bisa petunjuk pada yang baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim, yang tidak berbelok, yang lurus, yang baik, yang tegas, yang nyaman. Dan inti paling besar itu Al-Quran. Nanti tafsir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ditafsirkan di Quran surah keempat ayat 69. Yaitu ada para nabi. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi kalau antum ingin seperti orang-orang mendapatkan hidayah, ikuti manhaj para nabi. Ikuti orang-orang saleh, ikuti jejak para syuhada, ikuti orang-orang jujur. Maka bagaimana caranya? Wa may yuti'illaha war rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Itu caranya. Ya. Jadi asal katanya sebetulnya kalau secara bahasa tafsiran ini tidak dekat kepada tunjukkan jalan yang lurus. Ya. Tapi itu kadang sering dipakai. Saya pernah tugas di Saudi di Mekah tahun 2010. Itu ada sebagian jemaah yang tersesat dari maktabnya. Tapi saya yakin bukan orang Medan. Ya. Kemudian dia bingung kembali, nggak tahu jalan. Lihat askar Saudi, dia nggak bisa bahasa Arab. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, nggak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, Masya Allah. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus.
Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab aja nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim.